Jadi misalkan kalau kamu lead a worship, itu jangan fokus ke permainan musiknya. Maksudnya kamu sambil main gitar atau sambil main keyboard seperti itu, jangan terlalu fokus ke instrumennya, karena itu harusnya sudah kalian kuasain. Jadi saat memimpin kalian nggak stres mikirin alat musiknya ini lari kemana ya, ke C kah atau ke D kah, seperti itu. Jadi fokusnya itu sama Tuhan, karena semua sudah selesai pada waktu latihan. Kita tinggal pada hari H, kita tinggal membawa jemaat, membawa tim get connect to God, terhubung dengan Tuhan. Jadi fokusnya menyembah, fokusnya bernyanyi, seperti itu. Ya harus dilatih, karena persiapan yang baik itu menentukan kualitas pada saat kita perform atau kita ada di atas mimbar, di atas panggung. Sama kayak atlet-atlet, misalkan ini kebetulan anak-anaknya Uncle main basket. Nah, mereka sebelum bertanding, mereka basket berlatih dengan giat gitu. Jadi buat anak-anaknya Uncle, kalau basket itu giat banget dalam berlatih. 1 minggu mungkin sampai 4 kali, 3-4 kali latihan. Belum lagi di rumah latihan, workout, lalu dijaga suplemennya, vitaminnya, makannya, tidurnya, kayak gitu. Sama kalau kita memimpin pujian, kita melayani di musik, seperti kalian semua yang ada di Zoom, latihan musik itu penting, latihan vokal itu penting, baca firman itu penting. Nah, itu suplemen sama seperti atlet. Mereka kalau mau juara, ya mereka harus berlatih sungguh, berlatih keras. Sama kayak kita mau bagus, suara kita bagus, permainan musik kita bagus, kita harus berlatih sungguh, berlatih keras. Perkataan kita, misalkan worship leader nih, nggak melulu haleluya, haleluya, haleluya. Kan sering tuh ngomongnya haleluya terus aja. Sepertinya Alkitab tuh nggak ada kata-kata lain selain haleluya. Nah, itu berarti harus diperbanyak apa? Baca firman Tuhan, mazmur, bermazmur, engkau baik, engkau gunung batuku, kota benteng perlindungan, engkau yang membuat kakiku kuat di bukit-bukitmu ya Tuhan. Kan banyak perkataan firman Tuhan, bermazmur seperti itu. Lalu berdoa, kualitas kita berdoa itu menentukan saat kita berdoa, membawa jemaat, seperti itu ya. Iya, nggak apa-apa, kesalahan itu nggak masalah. Di basket misalkan turnover itu it's okay, tapi kalau turnovernya diulang, biasanya coach pasti akan langsung substitution, ya. Ya kalau di Australia mungkin banyak juga yang ngalamin hal seperti itu, saya nggak ngerti ya. Cuman biasanya kalau di sini kesalahan itu harus diminimalisir gitu. Dengan apa? Dengan berlatih. Di dunia aja, misalkan di sport aja, kalau kamu melakukan turnover harus diganti dulu. Mungkin nggak fokus, jadi harus rest dulu. Sekalipun itu pemainnya pro loh ya, sekalipun pemainnya pro, di call istirahat dulu. Mungkin nggak fokus, dikasih arahan. Sama mungkin kalau kita nih sering nggak fokus nih di atas mimbar, salah, lalu ngeblank, nggak siap dengan audiens, melakukan perkataannya itu aja. Nah, itu perlu evaluasi, kira-kira apa nih supaya aku bisa perkataannya tuh lebih luas, lebih banyak, secara skill. Sekalipun aku mungkin senior, sekalipun mungkin aku sudah ahli, tetap harus belajar. Itu ya benar.
Iya, kerja sama tim antara pemusik, antara worship leader, antara singers. Oke, iya betul.